kita masuk ke langkah yang kedua. Kalau itemnya sudah ada namun di sini stoknya masih kosong, otomatis barang ini belum bisa digunakan untuk penjualan karena stoknya belum ada. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua yaitu input stok awal. Nah, stok awal ini nanti tergantung kita mau pakai programnya per kapan. Misalnya contohnya kita mau pakai programnya per besok, ya berarti stok yang diinput adalah stok per hari ini, sore ini setelah tidak ada transaksi. Jadi stok awal ini kita mau mulainya stoknya itu ada berapa. Nah, kalau sudah berjalan sih sebenarnya nanti untuk input stok itu ada dua, baik itu melalui stok awal ataupun kalau sudah berjalan itu input lewat pembelian ya. Kalau sudah berjalan kan sudah jelas belinya ke siapa, kapan, notanya berapa dan sebagainya. Tapi karena ini tokonya sudah berjalan dan stoknya ada, kalau kita input di pembelian kan kita harus cari dulu nota-nota yang lama, belum tentu di nota itu sudah ada yang terjual dan lainnya. Jadi nanti untuk barang-barang yang saat ini ada kita bisa input melalui stock of none di langkah kedua. Untuk inputnya ini boleh ditutup dulu menunya yang sudah tidak digunakan. Kita bisa input melalui menu persediaan. Di menu persediaan itu ada satu menu yang namanya saldo awal item. Jadi menu saldo awal ini berfungsi untuk input stok awal pas kita mau pakai program. Dan di sini kita tinggal panggil barang apa sih yang akan kita input di kode itemnya, baik itu panggil nama, kode, atau bisa juga pakai scan. Kalau memang sudah pakai scan seperti ini nanti dia akan muncul. Boleh diketik namanya, boleh kodenya, boleh seingatnya. Misalnya ingatnya cuma Aqua ya, ketik aja di kode itemnya Aqua, tetap di kode item ya. Misalnya Aqua, tadi kan kita udah input nama Aqua, enter. Nah, nanti disitu akan muncul ya Aqua mana, tinggal dipilih. Oke, boleh dipilih. Ya betul. Klik dulu. Oke. Itemnya diklik dulu. Aqua gelasnya. Atau klik 2 kali juga bisa. Karena stoknya nggak ada. Oh sudah. Ini sepertinya tadi. Persediaan kalau awal kemudian kita ketik sembarang. Oh iya, karena ini pilihnya berdasarkan satuannya kosong, kita pilih satuan gas aja ya. Boleh diisi satuannya dan harganya sebagai contoh. Oh ini sudah. Ini saya setting, ini juga nanti kita bahas. Oke, boleh diisi terus disimpan. Harga jualnya oke, kalau udah boleh disimpan. Oke, boleh ditutup, tutup lagi. Oke, panggil ulang harusnya seperti itu. Oke, nanti di saldo awal ini setelah kita panggil itemnya, di bagian jumlah kita tinggal isi stok yang ada saat itu ada berapa banyak. Misalnya 10. Oke, nanti kalau memang sebelumnya sudah kita buat nama-namanya, itu kita bisa lanjut ke baris yang kedua. Di bagian bawah ini bisa diklik untuk memanggil barang yang lain yang mau kita masukkan stoknya sampai selesai. Jadi nanti namanya di daftar item, untuk stoknya di saldo awal kalau memang mau input satu persatu di sistem. Kalau sudah, kita bisa simpan. Ya, simpan saja. Diklik yang close saja. Ini karena masih trial ya, harusnya nanti kalau udah diaktifasi langsung tersimpan. Oke, kalau sudah boleh kita tutup.
kita cek lagi stok yang ada di master data daftar item, harusnya stoknya sudah masuk. Ya, jadi kalau stoknya sudah masuk seperti itu, item ini sudah bisa dijual. Itu seperti itu alurnya jika input melalui program dengan cara tadi input nama itemnya di master data daftar item, kemudian input stoknya di persediaan alur awal. Nah, tadi langkah 1 dan langkah kedua itu sebenarnya bisa dipermudah dengan cara impor dari Excel. Nah, selain Excel itu kan kita bisa kumpulin jadi satu, apalagi sebelumnya kita sudah punya Excel, kita tinggal pindahkan. Sama nanti kalau tadi itu ada 2 langkah, input nama dan stoknya itu di 2 tempat yang berbeda. Kalau Excel itu sudah include dua-duanya. Jadi pas kita upload itu namanya masuk, stoknya juga masuk, karena di Excel itu sudah termasuk ada kolom untuk input stok awal. Nah, untuk impornya itu kita boleh ditutup saja untuk menu yang sudah tidak digunakan. Tutup lagi. Nah, jika ingin input dari Excel, itu bisa kita masuk ke menu yang terakhir, yaitu menu pengaturan. Di menu pengaturan itu ada satu menu yang namanya impor dari Excel. Nah, data-data yang bisa diimpor itu ada data item barang, data supplier, data pelanggan, dan data sales. Dan masing-masing Excel-nya sudah disiapkan. Nah, boleh diklik salah satu, misalnya kita mau impor data item dari Excel. Nah, kalau Excel-nya sudah ada kan kita tinggal browse ya, kita tinggal cari, langsung upload, selesai. Tapi format Excel-nya itu tidak bisa kita buat sendiri karena formatnya sudah disediakan oleh sistem. Nah, untuk melihatnya bisa diklik yang contoh file. Jadi otomatis akan membuka file Excel. Nah, nanti di situ akan membuka file Excel yang sudah sesuai dengan yang ada di sistem. Jadi kolom-kolom itu tidak boleh ada yang dihapus. Kalaupun nggak mau diisi, cukup dikosongkan saja. Nah, di bagian bawah di situ ada sheet-nya juga ya. Sheet itu maksudnya balik lagi ke tadi, kita mau pakainya itu yang berdasarkan satu harga atau yang level, karena nanti kalau satu harga itu boleh dipindah ke yang satu harga itu dia paling simpel karena harganya kan cuma satu. Nah, kalau yang pakai level itu nanti Excel-nya semakin rumit karena kolomnya juga semakin banyak. Kalau yang pakai satu harga boleh diganti satu harga. Nah, kalau satu harga itu cuma seperti ini, kalau digeser ke kiri dia cuma segitu. Sedikit ya? Betul, lebih sedikit seperti ini, lebih simpel. Tapi itu satuan ya? Satuan, jadi yang tadi satu harga kita mau jual ke siapapun dengan kuantiti berapapun ya harganya segitu. Ya, tapi kalau kita yang pilih yang level, nanti di bagian harga jual itu ada tingkatannya. Harga jual level 1, harga jual level 2 seperti itu. Jadi kita tinggal sesuaikan. Untuk yang level-level itu. Kalau untuk promosinya Kita sambil berjalan kali Pak nanti pas berjalan yang masih promo level. Mungkin itu Pak, kosong dari semuanya sih. Kalau saya malahan juga. Nah, yang masukin data ya ini yang mau. Iya, yang masukin data ini yang mau. Yang Soalnya itemnya bisa lebih dari 500 Item. lebih, hampir 1000 misalnya. Ya. Nanti kalaupun misalnya awalnya di-input satu harga, nanti kalau memang mau diubah ke level itu juga nanti bisa pakai Excel. Di sistem itu ada yang namanya edit harga datasheet. Kita bisa ekspor dulu ke Excel, di Excel itu kita perbaiki, baru diimpor lagi juga bisa. Ke depannya bisa seperti itu. Oke, jadi kita coba dari yang satu harga ya. Nanti di satu harga itu ada kolom-kolom yang sudah dicontohkan seperti itu, ada kode, barcode, nama, dan lain-lain. Jadi kolom dan pengisiannya itu harus sesuai contoh, seperti kode itemnya, barcode-nya, dan lain-lain. Atau boleh dicontohkan, silahkan di bawahnya item apa saja buat contoh. Ya, nanti barcode-nya berapa. Oke, boleh diisi nama, barcode kosongin nggak apa-apa. Nama barangnya ya. Iya betul. Nah, untuk jenis dan merek dan satuan,
kalau di program kan tadi misalnya kita nggak ada jenis yang sudah ada, kita bisa bikin baru. Nah kalau di sini, kalau kita bikin jenis, merek dan satuan baru otomatis masuk ke program. Jadi di program nggak perlu kita buat lagi. Ya, itu boleh diisi. Lanjut. Oke, merek opsional ya, jadi boleh dikosongkan, cukup satuan saja. Boleh diisi satuannya per pieces atau apa, ini buat contoh saja. Kemudian boleh diisi harga pokok dan harga jualnya. Oke. Karena ini pakai Excel, nanti bisa juga pakai rumus ya. Ini Excel biasa, jadi pakai rumus pun bisa. Nah selanjutnya di situ ada yang namanya kolom stok awal ya. Nah stok awal itu bisa kita langsung isi pas kita mau upload. Stok yang ada saat itu ada berapa? Jadi pas kita upload itu selain nama, stoknya juga masuk. Jadi setelah impor selesai harusnya sudah langsung bisa digunakan. Oke, boleh dicontohkan stoknya. Oke, di sebelah kanan ada opsi stok minimum yang tadi pengingat kalau diisi boleh, nggak pun nggak masalah. Di sebelah kanannya lagi ada tipe item. Tipe item itu kalau yang di sistem tadi kan ada opsi mojud sebagai barang, jasa atau rakitan. Nah kalau di Excel itu pakai kode 1 untuk barang, 2 jasa, 3 rakitan. Jadi kalau di situ nanti barang semua, kita bisa isi angka 1 seperti itu, dan angka satunya harus sama dengan yang di atas ya. Boleh di copy saja. Ada ininya, ya. Nah seperti itu. Kemudian menggunakan serial yang tadi kalau barang ini pakai serial apa enggak kayak handphone atau laptop. Nah kalau di sini N sama YN itu maksudnya no, dan ini harus diisi, jadi silahkan diisi sesuai dengan contoh. Kemudian rak itu opsional ya, jadi boleh diisi boleh tidak. Kemudian geser ke kanan lagi ada kode gudang. Kode gudang itu wajib diisi. UTM itu maksudnya gudang utama ya, jadi di sistem itu defaultnya utama dan nanti bisa diganti di dalam sistem. Kode supplier boleh geser lagi ke kanan. Keterangan, poin dan lainan itu boleh dikosongkan, jadi tidak harus diisi. Kalau nggak diisi nanti dia defaultnya kalau HPP sistemnya Vivo, situ juga ada pajak include-nya. 0. Ya. Kalau 0, 0 berarti 0, ataupun dikosongkan pun nggak masalah. Oke, kalau sudah Excel-nya coba di save as. Ya, save as disimpan di tempat yang mudah dicari agar nanti bisa kita upload. kasih namanya apa? Bebas namanya, bisa kita contohkan misalnya import data atau list item, boleh di PC aja, mungkin di desktop dulu nggak apa-apa. Dokumen. Di PC aja diklik, nanti ada beberapa pilihan folder. Nah di situ boleh. Impor aja ya. Boleh. Oke, kalau udah di save, silahkan di close Excel-nya. Nah kalau Excel-nya sudah ada, berarti tinggal kita browse saja di sini. Kita tinggal cari Excel-nya tadi ada di mana. Ya, oke. Open. Kemudian di situ worksheet-nya bisa kita pilih. Di situ nanti kita pilih tadi ngisinya di kolom yang di sheet yang mana ya, jangan sampai salah. Boleh diklik. Tadi satu harga. Untuk header nggak perlu dicentang, langsung diproses saja. Proses. Ya. Oke, kalau itemnya banyak ya berarti semakin lama ya prosesnya. Kalau sudah di oke saja. Ini batalkan ya. Ya. Oh itu karena coba Excel-nya boleh dibuka. Itu coba diklik info proses. Nah di situ akan muncul errornya itu numeric cell seperti itu ya. Kode gagal import pesan karena get text value. Oh iya, boleh dibuka Excel yang tadi. Jadi di Excel yang tadi itu ada beberapa kolom yang formatnya itu harus text cell-nya. Yang itu ya. Kode mungkin kode seperti itu, makanya dicontoh. Boleh dibuka di edit. Ini tadi sudah diproses sudah ya. Coba diklik info prosesnya. Kalau ini tidak ada error, harusnya item yang tadi masuk semua. Tanda kutip ini pakai apa ini? Ya, ditambahin kutip nggak apa-apa. Gimana Mas? Kutip Nah, kalau barcode sih kosong nggak apa-apa ya. Kosong aja. kosong. Tapi kalau kita mengisi, Isi boleh. mana? Ada sama kayak gini kan? Iya betul. Ada tanda ininya. Petik di atas satu.
Bisa coba. Oke, boleh saya lihat? Di sini. Oke, benar. Tadi kosong ya? Tadi enggak saya tulis biasa. Oh ya, oke. Boleh di save aja. Pakai petik pada petik. Ya. Gak apa? Ya, sudah. Oh, Boleh di save terus diimpor ulang. Sama tadi, coba dibuka lagi. Tadi kayaknya ada yang salah. Untuk tipe itemnya. Oh, sudah benar, oke. Lanjut. Langsung proses saja. Oke. Ya, diklik info proses. Ya, karena tadi item yang tadi sudah masuk. Tadi kan yang gagal itu hanya baris yang ketiga ya. Jadi kalau kita impor beberapa kali, yang masuk itu hanya yang belum masuk. Update ya. Ya, misalnya kita pas impor Excel udah selesai, ternyata ada yang ketinggalan kan, kita update lagi tuh Excelnya. Kalau kita impor item yang tadi sudah masuk itu akan gagal masuk. Jadi tidak akan ada kode yang double. Oke, dan impor ini khusus untuk barang yang belum ada ya. Jadi bukan untuk update. Misalnya kita udah impor ternyata salah, kita perbaiki Excelnya, kalau kita impor ya pasti gagal. Karena nanti kalau ada update itu bisa diperbaiki di menu lain. Oke, kalau udah boleh dibuka lagi programnya. Harusnya saat kita cek di master data daftar item yang tadi sudah diinput, ya diklik close dulu. Sudah masuk ya? Ya. Beserta stoknya. Yang artinya kalau sudah masuk seperti itu, item itu sudah langsung bisa digunakan untuk penjualan. Ini nanti bisa difokuskan di Excel itu, dilengkapi. Setelah selesai semua diimpor secara sekaligus, program langsung bisa digunakan. Itu cara lain selain input data dan stok awal melalui program, bisa melalui Excel. Jadi itu langkah pertama dan langkah kedua.